Halo Sobat Ternak, ya kali ini pembelajaran bagaimana detailnya saya akan menjelaskan untuk pakan yang diberikan kepada ayam agar untungnya itu pada saat penjualan ayam itu menjadi sangat maksimal teman-teman. Nah, bagaimana proses yang akan saya buat ini? Kalian simak video ini dan jangan di skip karena penjelasan detail saya akan sampaikan di sini. Karena di kolom komentar itu teman-teman banyak sekali yang bertanya untuk ucapan detailnya, pakannya, persennya, bagaimana untuk racikan dari batang pisang tersebut. Nah, seperti ini metodenya teman-teman. Yang awal dulu teman-teman, kalian harus menyediakan bagaimana choppernya ya. Untuk choppernya sendiri kalian bisa cek nanti di deskripsi itu teman-teman. Yang warna putih itu saya posisi balikan. Nah, itu sudah selesai saya pakai. Itu sekitar 70 watt saja. Dan kalian sudah lihat itu ada karung ya. Ada karung 512 tetapi bukan ini di dalamnya, ini racikannya. Nanti akan saya ceritakan detail dan ini adalah cacah dari batang pisang teman-teman. Kondisinya seperti ini. Nah, sudah seperti itu. Sudah dicacah, tidak terlalu kecil-kecil ya. Nah, prosesnya seperti apa ke depannya kita akan jelaskan kepada kalian. Jangan di skip karena penjelasan ini baik juga dengan jamunya saya akan ceritakan, untuk takaran jumlah ayamnya juga saya akan ceritakan teman-teman. Nah, yang pertama, untuk memulai prosesnya itu kalian pastikan dulu kandang kalian itu sudah SOP ataupun memenuhi persyaratan kenyamanan bagi ayam kampung ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat itu ada saya jemur di atas ini seperti kain lap gitu ya. Nah, ini kondisinya 45% terbuka ya. Dari sisi sini terbuka, matahari bisa masuk, dan dari sini juga terbuka. Yang lainnya tertutup. Di belakang sana sama sisi yang di sana tertutup dengan seng. Yang belakang situ pakai tembok ya. Artinya ini tingginya sekitar 2 meter ya, nggak nyampe 2 meter yang depan, terus yang belakang sekitar 1 meter lebih lah. Nah, tidak terlalu luas, ukurannya juga 2 kali 2 meter saja. Tetapi di sini dari proses anak ayam sekitar 3 minggu sampai panen nanti mereka di dalam saja teman-teman. Artinya kalau cuaca seperti ini saya keluarkan dengan kondisi cuacanya panas ya, agar mereka tidak merasa kedinginan, saya keluarkan seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini ya. Kalian bisa lihat dulu. Ini jumlahnya berkisaran ada kurang lebih 50-an ya, 50-an ekor. Usianya juga 1 bulan 2 minggu teman-teman. Usia 1 bulan 2 minggu ini sudah memasuki sekitar 4 on. Karena prosesnya nanti paling lama harus 3 bulan sudah mencapai 1 kilo, 1 kilo 1 on, 1 kilo 2 on. Kalau pejantannya nanti bisa 1,3 kilo. Dan yang di dalam itu juga ukuran kandangnya tidak terlalu luas, 2 meter kali 2 meter setengah. Itu usianya 1 bulan 3 minggu, hampir sudah 2 bulan ya. Nah, bagaimana detailnya kalian bisa lihat di sini ya. Kalian bisa lihat di sini untuk pakan yang saya berikan ini sudah komplit ya, artinya tinggal dicampur saja. Bagaimana proses batang pisang tadi sudah dicacah ataupun sudah dicoper, kalian bisa terapkan nanti. Ini apa saja yang ada di sini. Kalau untuk ini teman-teman, ini coperan dari batang pisang itu. Ini yang seperti kehitaman ini tidak apa-apa, sudah 3 hari ataupun 4 hari, semakin lama semakin bagus karena fermentasi dan dia tidak akan menimbulkan bau basi gitu ya, tetapi menimbulkan fermentasi mengarah ke asam. Jadi itu tidak ada masalah bagi ayam. Dan ini ada 3 campuran bahan di sini teman-teman. Ada dedak padi, ada pur 511 dan ada juga dedak ikan. Jadi kandungan untuk proteinnya dapat. Begitu juga satu lagi saya tambahkan sedikit saja tepung jagung ya. Tepung jagung saya campurkan juga di sini di bahan ini. Nah, kondisinya seperti apa? Ini takarannya teman-teman, karena ini hanya sebuah contoh saja. Kalau untuk ininya berkisaran 60%. Dedak batang pisangnya itu 60%. Bagaimana yang sudah dicoper seperti ini. Itu makanya saya bilang rekomendasi mesin yang saya berikan di deskripsi itu bisa kalian beli. Wattnya hanya 70 watt, tetapi bisa menggiling seperti ini. Bahkan lebih halus. Ini tidak terlalu lama karena seperti ini pun, dengan kondisi seperti ini pun ayam saya sudah mau teman-teman. Karena sudah terbiasa ya. Kalian lihat ini dicampur sedikit saja seperti ini. Tetapi nanti proses untuk sekaligusnya tidak seperti ini ya. Ini hanya bisa dicontohkan kepada kalian. Nah, saya campakkan di bawah. Nah, mereka langsung dengan lahap teman-teman. Karena memang sudah terbiasa. Dan yang kedua, kandungan protein ataupun asumsi gizi dari yang dibutuhkan ayam ini sudah tercukupi di sini teman-teman. Dari ikan itu, dedak ikan itu kandungan proteinnya sangat tinggi sekali. Ada juga tepung jagungnya, pur 511-nya, dan dedak padinya, dedak padi yang halus. Nah, untuk takaran harganya itu kalau per kilogramnya itu 511 itu sekitar 10 ribuan di sini. Kalau untuk dedak ikannya sekitar 9 ribuan dan dedak padinya itu sekitar 5 ribuan.
lain wilayah ataupun daerah itu berbeda-beda harganya teman-teman. Nanti kalian bisa cek sendiri di tempat penjualan pakan terdekat di wilayah kalian. Nah, ini hanya sekitar 40% saja teman-teman. Jadi lebih banyak nanti cacahan dari batang pisangnya. Ini 60%, campuran dari ketiga bahan ini ataupun ditambahkan nanti tepung jagung itu sekitar 4 bahan ini itu sekitar 40% saja. Bisa 30%, ini 70% dan ini 30% itu masih aman. Jangan terlalu banyak ini, kadang nanti yang di teman-teman itu saking mau hematnya ininya sampai 90%. Bahan dedak batang pisangnya 90%, ini hanya 10% sampingnya. Itu yang kurang untuk nutrisi ataupun pertumbuhan ayam ini menjadi lambat teman-teman. Tetapi kalau 60% banding 40% itu jelas teman-teman. 3 bulan paling lama ayam itu yang betinanya sudah 1 kilogram. Bahkan bisa sampai 1,1 kilo dan pejantannya itu sudah lebih dari 1 kilogram. 1,2 kilo, bahkan bisa sampai 1,3 kilogram. Jadi taksasi perkisaran 90 hari ayam ini sudah bisa panen. Nah, bayangkan saja dengan kondisi seperti ini baru sekitar 1 bulan 2 minggu ya teman-teman ya. Baru usia 1 bulan 2 minggu ada yang sudah sampai 4 on. Bahkan ada yang juga sudah sampai 4,5 on. Karena yang saya perhatikan itu pertumbuhannya harus merata. Kalian bisa cek sendiri. Jadi ayam ini tidak hanya sebagian ya. Jadi ini coba kita campur dengan kondisi seperti ini, nanti saya akan beri makan. Nah, ini tinggal diaduk saja teman-teman. Tinggal diaduk saja. Nanti kalian tinggal sesuaikan kapasitas ayam kalian itu ada berapa, dan biasanya sampai 3 hari itu proses pencampurannya, jumlah pakan yang harus kalian sediakan itu dari pengalaman kalian setelah 3 hari. Apakah kalian sudah memberikan 1 kilogram itu cukup, nanti kalian tinggal tambahi saja. Artinya taksasi ataupun ukuran dari 60 banding 40 itu sudah sesuai ya. Artinya sudah disesuaikan dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam itu. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini sudah aman teman-teman. Inilah yang sangat diminati oleh ayam. Dan ini mereka sangat sukai ya. Coba ya. Ah, tuh. Kalian bisa perhatikan sendiri teman-teman. Ukurannya itu merata ya. Ukurannya merata dan tumbuh kembangnya itu bulunya itu tertutup. Bulunya itu padat. Jadi kandungan nutrisi yang dibutuhkan bulu juga, pertumbuhan bulu itu juga tercukupi di sini teman-teman. Kandungan ayam itu memiliki kebutuhan seperti protein, vitamin C, serat, dan mineral. Mineralnya itu juga sudah kita tambahkan nanti di minuman itu dicampurkan saja dengan air jahe. Itu sekitar 3 hari sekali saja kalau misalnya hari-hari biasa seperti air biasa saja. Tapi yang lebih disarankan itu air hujan ataupun sumur bor. Karena kalau misalnya nanti kita mengandalkan PAM ya, air PAM itu ada berunsur kaporit sedikit teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya di air juga kalian perhatikan agar menggunakan air sumur saja ataupun air tampungan air hujan. Nah, jadi hal-hal kecil seperti itu yang menjadi proses perkembangan ataupun pertumbuhan ayam ini menjadi terhambat teman-teman. Tetapi kalau memang sesuai dengan ketentuan yang kita berikan ataupun kalian yang terapkan, ayam ini akan menjadi tumbuhnya sangat cepat. Seperti kandang yang harus 40% harus terbuka. Dalam arti kalau kondisi nanti sore itu bisa ditutup, apalagi pada saat hujan. Makanya saya sediakan ada tirainya di sini, di depan ini yang warna hitam ini, dan yang di samping ini tinggal ditutup saja teman-teman. Nanti kalau pagi-pagi pada saat mau diberi makan ini dibuka seperti ini. Jadi cuacanya itu ataupun sinar matahari itu dan udara itu masuk, sirkulasinya berjalan dengan lancar. Hal inilah yang diperlukan oleh ayam, karena kalau misalnya kelembapannya itu terlalu tertutup ataupun katakanlah yang terbuka sekitar 20% saja, itu nanti berpengaruh kepada matanya. Kepada pernapasannya itu sering bisa ngorok ataupun hidungnya itu meler. Karena udara yang mereka hirup di kandang itu, gas amoniak yang dikeluarkan dari kotoran itu sudah mengganggu dalam proses pernapasan mereka. Makanya pada saat kita proses untuk pembuatan kandang ini, alas kandangnya itu menjadi kunci utama juga. Banyak yang menggunakan skam padi ataupun debu kayu ya, ataupun potongan dari kayu. Itulah yang bisa menyerap bagaimana kotoran ini bisa terurai ataupun cepat mengering. Artinya kalau misalnya langkah-langkah hal seperti ini sudah ditetapkan di tempat kalian, tidak lagi asal-asalan, karena banyak sekali kalau misalnya mulai untuk beternak ayam ini, ya kita coba-coba, jangan seperti itu teman-teman. Artinya kalau coba-coba itu jelas hasilnya juga nanti akan lebih resiko untuk sakit ayam ini. Tetapi kalau misalnya kita terapkan dengan SOP ataupun aturan yang sesuai dengan kenyamanan ayam, itu keberhasilannya akan jauh lebih meningkat.
Makanya setiap hari saya upload video ini untuk memberikan pelajaran kepada kalian agar jangan lalai. Hal-hal sepele yang dibutuhkan oleh ayam harus tetap terpenuhi ya teman-teman ya. Makanya dengan kondisi seperti ini, seperti pakan yang saya sampaikan ini tadi, bayangkan dengan proses pembesaran mereka nanti satu ekor itu hanya mengeluarkan biaya kalau sampai campuran cacah pakan seperti ini ya, racikan pakan seperti ini berkisaran hanya sekitar 10 atau sampai 15.000 per ekor. Artinya kalau kalian beli bibit itu sekitar katakanlah 10.000 per ekor, jadi yang dikeluarkan untuk makan dan bibitnya tadi berkisaran 25.000. Jadi bisa satu ekor itu mencapai keuntungan kalau jualnya per kilo 50.000 ya dapat 25.000 ataupun 20.000. Untuk per ekornya 10 ekor berarti 200.000. Nah, kalau 100 ekor berarti 2 juta. Jadi kelipatannya terus teman-teman. Makanya untuk proses ayam ini memang susah, tetapi kalau memang sudah tahu triknya itu akan terlihat dengan mudah. Karena tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan aturan-aturan. Apalagi kalau misalnya kalian tidak hanya asal-asalan saja ya, maksud saya hanya ya pelihara ayam seperti itu ya, untuk pemula katakanlah beli 30 ekor anakan ayam ataupun DOC, itu nanti kalian akan kecewa teman-teman, mengalami sakit, ada tingkat kematian yang tinggi. Kalau beli nanti 10 ekor yang mati nanti sekitar 6 atau 7 tinggal 3, itu sudah pasti jelas rugi teman-teman. Katakan kalau kita beli 10 ekor sampai proses penjualan nanti yang mati ya 4 saja itu udah minim ya, artinya sudah impas-impas saja. Apalagi kalau udah 50%, 5 yang mati, 5 yang hidup, itu sudah rugi. Nah, dengan kondisi seperti ini, penerapan seperti ini, jelas agar tingkat kematian itu yang saya berikan ini jauh lebih kecil ya. Dan biaya yang dikeluarkan untuk racikan pakan ini itu sangat hemat sekali. Makanya yang dibeli itu hanya 511 dedak ikan, tepung jagung sedikit, sama dedak padinya. Itu yang campuran tadi sekitar 40% ataupun 30%, sisanya dari potongan batang pisang. Karena saya sudah ada di belakang ini, kalian juga nanti bisa kombinasi, bisa batang pisang ataupun daun singkong itu nanti dicampur. Kalau misalnya kalian sudah banyak di situ daun kates, bisa dicampurkan juga. Nah, jadi cacahan-cacahan daun itu tetap kita berikan untuk pakan alternatifnya. Kandungan vitamin C-nya, seratnya mereka dapatkan, walaupun kita tidak beli ataupun andalkan 100% pakan pabrikan. Demikian dulu videonya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Pembelajaran ini bukan mau menggurui, tetapi berbagi pengalaman kepada kalian untuk sobat ternak itu berhasil di dunia peternakan ayam kampung. Oke? Terima kasih yang sudah subscribe. Nyalakan juga loncengnya. Berikan komentar kalian, pertanyaan apa mengenai ayam, kendala apa yang dialami mengenai ayam, silahkan tumpahkan di kolom komentar. Saya akan jawab nanti di video-video berikutnya. Salam kasih dari Jerry Plawi.